Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari Qawaid Qur'aniyah, di mana pertemuan terakhir kita sebelum libur Ramadan yang lalu sampai pada kaidah yang ke-43. Malam hari ini kita akan melanjutkan kaidah yang ke-44. Dan buku ini ya di dalamnya ada 50 kaidah sesuai dengan judulnya. Sehingga tinggal sisa beberapa kaidah, semoga bisa kita selesaikan. Kaidah yang ke-44 ini diambil dari Al-Qur'an surat Al-Hasyr, surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Surat apa? Al-Hasyr ayat 7. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang datang kepada kalian dari Rasulnya, maka amalkan, ambillah, amalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang beliau larang untuk kalian maka tinggalkanlah ataupun jauhilah. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada ayat ini terlihat hanya Allah perintahkan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu. Dan apa yang datang dari Rasulnya maka ambil, amalkan. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepada kita agar mentaati Rasulnya. Maknanya apa? Karena ketika kita taat kepada Rasul, kita itu sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita ambil satu kaidah, yang kaidah tersebut adalah patuh mutlak. Patuh mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Jadi patuh mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Kenapa kita diperintahkan agar kita patuh total, tanpa syarat, tanpa pertimbangan, tanpa ragu-ragu kepada Allah dan Rasul-Nya? Karena tentunya di dalam kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu mutlak, dan itu berbeda dengan ketaatan manusia kepada manusia yang lainnya. Saya ulangi, taat ataupun patuh kepada Allah dan Rasul-Nya adalah hukumnya mutlak tanpa syarat, tanpa ragu-ragu, tanpa ngeyel. Berbeda dengan ketaatan kita kepada manusia. Kenapa? Karena ketaatan kita kepada manusia itu tidak mutlak. Tergantung yang diperintahkan apa, begitu. Ya, tergantung yang diperintahkan apa? Ya, kalau itu baik, taat. Kalau itu buruk, nanti dulu, begitu. Ya. Disuruh mabuk, nggak taat. Disuruh korupsi, nggak mau. Ya. Suruh nipu, maka tinggalkan. Kenapa? Itu manusia. Perintahnya apa dulu? Dipilih dulu, disaring dulu. Berbeda ketika ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketaatan yang mutlak tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Berbeda dengan manusia, perintahnya kita lihat dulu. Jangan sampai kita mentaati manusia dalam rangka untuk maksiat kepada Allah. Ini dilarang. Taat kepada manusia tapi untuk maksiat. Ini diharamkan. Taat kepada manusia untuk melanggar aturan Allah. Ini diharamkan. Oleh sebab itu Rasul bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak dibolehkan taat kepada manusia dalam rangka untuk maksiat kepada Allah. Tinggal milih yang mana, maknanya begitu. Semua ada resikonya, semua ada balasannya. Ya. Allah perintahkan sholat, berangkat. Ya. Atasan nyuruh nggak boleh sholat, ya jangan taat. Ya, lebih diutamakan yang mana? Ya. Allah perintahkan gak boleh mencuri, gak boleh korupsi, taat. Atasan nyuruh korupsi, gak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Surat apa? An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak, dan taatilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mutlak. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri dari kalian. Ulil amri di sini maknanya adalah ulama dan umara. Maknanya ulama dan umara yaitu ya ulama seorang alim dan seorang umara, pemimpin. Nah, kalau kita cermati dalam ayat yang mulia ini, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, ketika Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kalau kita cermati
ada kalimat yang terulang. Apa kalimat yang terulang? Ati'u, taatilah. Taatilah. Ketika Allah sebutkan ati'ullaha, ada ati'ullaha, taatilah Allah. Wa ati'ur rasula, Allah sebutkan lagi diulang, wa ati'ur rasula, taatilah Rasul. Ketika ulil amri tidak diulang. Enggak ada ati'u ulil amri, enggak ada. Tetapi apa? Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri. Wa ulil amri minkum. Apa maknanya? Kenapa ketika Allah perintahkan taat kepada Allah ada ati'u, ketika Allah perintahkan taat kepada Rasul ada ati'u, tetapi ketika ulil amri tidak ada ati'unya? Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak, begitu maknanya. Nggak boleh dibantah, nggak boleh ditinggalkan, nggak boleh nggak boleh seorang itu ragu-ragu. Kenapa? Mutlak. Berbeda dengan ulil amri. Berbeda dengan ulil amri. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengulang ati'u. Tidak mengulang dengan kalimat ati'ullah. Sebagaimana sebelumnya ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri. Kenapa? Karena perintah ulil amri baik itu disebutkan makna dari ulil amri umara wal ulama. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Kenapa tidak mutlak? Apa dulu yang diperintahkan? Apa dulu yang diperintahkan? Kalau mungkin enggak seorang pemimpin nyuruh memerintahkan kepada yang enggak baik, mungkin enggak? Mungkin, sangat mungkin. Sehingga ayat ini menerangkan ketika ulil amri tidak langsung, tetapi lihat apa yang diperintahkan. Ketika baik, laksanakan. Berbeda dengan taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Kenapa? Karena sudah pasti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti baik. Beda dengan perintah manusia, belum tentu. Bisa baik, bisa enggak. Tapi kalau perintah Allah dan Rasulnya pasti baik, sehingga kita diperintahkan taat, itu mutlak. Nah, kenapa kita diperintahkan untuk patuh, untuk taat secara mutlak? Baik itu ketika kita melaksanakan perintah-perintahnya, ataupun ketika kita melaksanakan dengan menjauhi larangan-larangannya, kita harus mutlak taat dalam perintah ataupun menjauhi larangan. Pertama, karena kebaikan dan jasa Allah untuk kita sudah terlalu banyak yang nggak bisa kita hitung. Saya ulangi, kenapa kita diperintahkan patuh total tanpa syarat kepada Allah dan Rasulnya? Dan maknanya kita taat kepada Rasul itu taat kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan kebaikan dan jasa-jasa kepada kita sudah terlalu banyak. Yang tidak terhitung. Sehingga orang harusnya ketika tahu Allah yang perintahkan, segera laksanakan. Kenapa? Karena jasa Allah, kebaikan yang sudah diberikan kepada kita sangat banyak, gak terhitung. Harusnya kita malu kalau menolak perintahnya. Harusnya kita malu kalau melakukan larangannya, menerjang larangannya. Kenapa? Nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, jasa-jasanya yang untuk kita udah terlalu banyak, malu. Itu kalau punya malu. Kalau nggak punya malu, lah.
Kalau nggak punya malu ya sudah. Ya, harusnya orang itu malu. Ya. Lihat kebutuhan kita telah dipenuhi. Dari kapan? Dari sebelum lahir. Dari sebelum lahir, iya. Kebutuhan kita udah dipenuhi sebelum lahir. Ketika masih ada di rahim, ya, di rahim orang tua. Loh, tapi kan itu dapatnya sari-sari yang dimakan oleh orang tua. Orang tua itu cuma makan, yang menyambungkan, yang mengalirkan dari perut orang tua sari-sari tersebut sampai ke, ya, masuk ke janin itu siapa? Itu bukan ranahnya orang tua, sudah di dalam sudah. Siapa yang mengarahkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah terlalu banyak kita itu sudah diberikan nikmat yang gak ternilai. Dari sebelum lahir sampai hari ini kita hidup, berapa tahun kita itu. Ya. Pengen bisa berjalan dikasih kaki. Pernah jenengan minta kaki? Gak pernah. Ya. Pengen bisa makan, bisa menggigit, ada giginya. Ya. Kita nggak pernah minta gigi, tapi Allah kasih, tahu. Karena kebutuhan kita itu, tahu bener gitu. Gigi aja semuanya nggak sama, betul. Ada gigi depan apa namanya? Gigi apa? Gigi seri. Ada gigi geraham, ya kan? Iya. Ini kan fungsinya beda. Kalau jenengan makan daging yang buat gigit yang mana? Yang gigi geraham. Tahu. Ya. Coba kalau seandainya giginya semuanya geraham semua sama ngeri kan? Allah tahu benar. Ya. Kebutuhan kita itu tahu, Allah itu tahu. Jasa-jasa dan kebaikannya. Kok bisa kalau kita nggak taat total, nggak patuh? Kok bisa begitu loh? Pengen bisa nafas, menghirup udara segar. Dapat nggak jenengan? Dapat. Gampang lagi dapatnya. Di musola dapat, di luar dapat, di masjid dapat, di kantor dapat, di rumah dapat, di pasar dapat udara. Ya. Bayangkan kalau seandainya udara yang kita hirup itu ngontrak, nyewa, sebulannya 10 juta biar bisa bernafas. Kita hidup sudah berapa tahun lamanya? Berapa uang yang harus kita keluarkan selama 60 tahun untuk bayar nafas? Itu baru satu nafas. Baru apa? Baru satu nafas. Ya. Pengen bisa melihat, Allah kasih mata. Nikmat bisa membedakan warna-warni, bisa membedakan keindahan alam. Ya. Kita nggak pernah minta mata, jasanya luar biasa. Kita pengen bisa mendengar, Allah kasih telinga. Ya. Suara-suara kita bisa dengar, suara manusia, suara hewan. Ya. Kita masih bisa kita pengen bisa hidup, Allah kasih masih berdetak jantungnya. Ya. Masih mengalir darahnya, organ-organ tubuh ya masih berjalan normal. Akal untuk berpikir Allah kasih. Kurang apa kebaikan Allah? Sehingga Allah perintahkan agar kita patuh total, taat. Ya. Pengen punya rumah, pengen punya rezeki, Allah kasih rumah. Punya tanah, punya usaha, punya keluarga. Sampai kita bisa ngaji begini adalah apa? Pemberian hidayah dari Allah sampai kita mau ngaji. Itu hidayah yang Allah beri. Kenapa? Karena tidak setiap orang. Ya.
untuk hidayah. Ketaatan gak setiap orang Allah beri. Ya. Bayangkan kalau semua itu kita harus bayar. Gak usah dari awal, 10 tahun gratis sisanya bayar. Sudah berapa lama? 10 tahun setelahnya kita harus bayar berapa uang? Ya. Kok bisa-bisanya gak mau taat? Gak mau patuh? Ya. Kalau ada misalnya, ada orang yang ngomong ke jenengan, ya misalnya nanya, Pak, jenengan ini sebulan atau sebulan habis untuk kebutuhan rumah tangga semuanya, ya sampai bayar sekolah anak semuanya, habis berapa Pak? Untuk makan, untuk jajan anak semuanya. Oh saya habis selama 1 bulan untuk keperluan keluarga 5 juta misalnya. Terus orang ini ngomong ke jenengan, sudah Pak, kebutuhan jenengan dari misalnya kalau ngontrak, bayar kontrakan, listrik, PAM, bayar BPJS, apalagi anak sekolah, bensin, makan, semua kebutuhan sampai kuota sekalian. Selama 1 tahun, semuanya saya yang menanggung. Jenengan selama setahun ini gak keluar uang walaupun seperak. Kalau bahasa kita seperak, gak keluar. Setahun Pak, iya. Kalau ada jenengan kira-kira ada orang begitu senang gak? Senang gak Jawa? Wah bukan senang lagi, banget. Alhamdulillah sujud syukur berkali-kali. Saking apa? Senangnya. Ya kalau ada begitu, sekarang gimana sih ada orang begitu? Kalau ada saya juga mau itu. Lah sekarang kalau dia misalnya ngomong, suatu ketika setelah jenengan udah dikasih itu semuanya, kebutuhannya dipenuhin, jenengan disuruh, Pak minta tolong belikan saya roti 2 tuh di depan ada warung, nanti satunya buat jenengan, satunya buat saya. Kira-kira jenengan yang sudah dikasih tadi setahun, ini belum ada setahun, baru berapa bulan, semuanya kebutuhan sudah terpenuhi. Kira-kira jenengan nolak atau langsung siap laksanakan? Nah, langsung apa? Siap laksanakan, sami'na wa ata'na. Enggak ada protes, enggak ada ragu-ragu. Kenapa? Karena orang ini sudah berjasa, ngasih setahun. Nggak enak kalau meninggalkan perintahnya. Sudah dikasih sekian bulan saya nggak mau taat, cuman suruh beli roti, itu pun rotinya nanti saya dikasih. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nggak setahun jamaah. Ya. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Tapi dari kita sebelum lahir sampai hari ini kita hidup. Bayangkan seandainya nikmat-nikmat yang Allah beri kita uangkan. Mata kita uangkan. Nafas kita uangkan. Telinga kita uangkan. Semua yang ada kita miliki ini kita uangkan. Nikmat Allah belum selesai. Maka kenapa kita seringkali malas dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita seringkali tidak semangat di dalam taat kepada Allah? Malah kadang-kadang kita nggak semangat. Ya, ketika nanya, hukumnya ini wajib apa sunat? Ketika dijawab ini hukumnya nggak sampai wajib, ini sunnah. Alhamdulillah. Kenapa kok alhamdulillah? Ya saya kan belum tidak wajib, saya mau ninggalin. Nah, ya. Ini yang pertama. Yang keduanya,
Kenapa kita diperintahkan untuk patuh total, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Karena syariat yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti benar, pasti baik, pasti itu benar, pasti baik, benar, dan gampang. Seulangi yang kedua, kenapa kita harus patuh total? Karena syariat yang Allah perintahkan kepada kita pasti benar, pasti baik, dan gampang. Ya. Tapi kalau perintah manusia belum tentu benar, belum tentu baik, dan belum tentu gampang. Itu kalau manusia, ya, ya. Makanya aturan-aturan aja sering kali berganti, ya, direvisi, ya. Kenapa? Karena nggak sesuai, karena kurang sesuai. Pertama, kurang sesuai dalam apanya, dalam ya kebenarannya belum tentu ini benar apa enggak ke depannya, ini pas apa enggak. Makanya undang-undang aja sering apa? Ada revisi. Ya. Karena apa? Karena manusia. Sehingga belum tentu belum tentu sekarang benar, kedepannya benar, belum tentu. Sekarang baik, besok baik, belum tentu, namanya itu manusia. Belum lagi kalau dari segi dari segi ya baiknya. Sekarang baik belum tentu besok. Kemudian dari segi kemudahan belum tentu, kan ada kadang-kadang ada ya peraturan yang membuat susah orang. Ya. Mungkin sekarang susah atau sekarang gampang besok susah, ada peraturan begitu. Ya. Tetapi Al-Qur'an, tetapi hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu pasti membawa kebaikan, kebenaran, dan kemudahan. Ya. Baik itu perintahnya dulu sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Baik perintahnya dulu untuk ya mereka para sahabat dan juga pas untuk kita dan orang yang datang setelahnya. Baik itu dulu Allah perintahkan ketika di Madinah, ketika di Mekah, itu pun cocok ketika diperintahkan di negeri kita dan di negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya revisi. Pernah dengar jenengan Al-Quran ada revisi? Nggak pernah. Nggak pernah dengar kita ada Al-Quran direvisi. Ya. Ada ayatnya yang direvisi, nggak ada. Ya. Padahal itu sudah 1400 tahun yang lalu, nggak ada direvisi. Ya. Nggak ada diganti-ganti, nggak ada. Ya. Ya, tidak ada. Kalau penulisannya mungkin ada perubahan, tapi bukan penulisannya yang yang berubah. Apanya? Maknanya yang berubah itu tulisannya mungkin berubah, tapi isinya sama. Isinya apa? Sama. Seperti contoh dulu kalau waktu masih sekolah, gurunya ngomong, tulis ya, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ya. Tulis dengan, kalau yang disambungkan namanya Latin, tulisan apa? Latin. Ibu, nanti ada begininya, Ibu, gitu kan. Tulisan Latin, yang satunya gedrik, tahu gedrik kan? Bener ya? Kan begitu. Tulisannya sama, isinya sama, ini Ibu Budi, tapi tulisannya ada dua. Satu tadi yang enggak disambung, yang gedrik, yang keduanya itu Latin. Al-Quran juga demikian, pernah ya yang berubah itu apanya? Cara penulis, tapi isinya sama. Nggak ada yang namanya isinya direvisi, nggak ada. Ya. Hanya berubah penampilan hurufnya aja, Isinya sama.
Ya. 6. Ya. Itu dari segi kebenarannya. Sekarang dari segi kemudahannya. Ada sholat mudah. Ya. Tapi sebagian orang berat, Ustaz. Sebenarnya berat pun, kalaupun berat, Allah tahu benar. Kenapa enggak setiap orang Allah perintahkan sholat? Kenapa? Karena bayi ya belum diperintahkan, belum mukallaf. Ya. Anak yang belum tamyiz, belum diperintahkan kewajiban untuk mereka. Allah pun tahu kemudahannya, enggak langsung ya, enggak peduli masih anak-anak sholat, tendang kalau enggak mau. Enggak ada begitu. Allah pun tahu kewajiban sholat pun untuk siapa. Sudah terukur, maknanya begitu. Sudah terukur. Ya. Kalaupun ketika orang yang sudah mukallaf, sudah kewajiban dia untuk melaksanakan ketaatan mungkin berat. Berat itu sedikit. Kenapa? Kebaikannya untuk dia nanti. Begitu. Itu ibaratkan seperti orang tua yang lihat anaknya lagi latihan jalan. Itu ketika anak lagi latihan jalan, kan jatuh bangun, betul? Jatuh, biarin sama orang tua. Berat-berat dia. Karena lagi mau latihan jalan. Dibiarin sama orang tuanya. Nggak ada orang tua, aduh kamu jangan latihan begini, saya nggak tega kamu jatuh bangun terus. Nggak ada, dibiarin sama orang tua. Berat-berat biarin. Kenapa? Lagi latihan. Suatu saat ya nanti dia akan bisa berdiri tegak, berjalan, berlari. Kebaikannya untuk dia juga. Coba kalau dibiarin. Ya. Akhirnya sampai gede nggak bisa jalan nanti. Repot. Iya nggak? Terukur. Anak yang mulai disapi, berat nggak kayaknya? Berat, nangis. Ya. Berhari-hari biasanya nyusu. Sekarang harus diputus. Berhari-hari nangis, siang malam nangis. Berat, kita ngelihat juga berat. Tapi hasilnya berat itu sebentar. Kenapa? Karena manfaatnya, kebaikannya untuk dia nanti. Coba kalau dibiarin nyusu terus, sampai gede nanti. Sampai apa? Sampai gede. Lah itulah maknanya syariat ini mudah. Kalaupun ada kesulitan, kesusahan itu sementara. Sudah terukur. Ya, sudah terukur. Ya, sholat 5 waktu. Ringan aslinya. Dibandingkan dengan, bayangkan kalau pertama kali Allah perintahkan sholat 5 waktu. Dulu pertamanya 50 kali. Sanggup 50 kali sehari. Wah, bisa nggak kerja ini begitu. Ya. Zakat. Terukur, kenapa nggak setiap hari zakat? Ada waktu yang diwajibkan. Setahun sekali. Puasa Ramadan, nggak setiap bulan. Tiap bulan Ramadan, sudah terukur. Ya. Sehingga kita taat kepada Allah karena perintahnya itu pasti baik, pasti benar, dan mudah. Ya. Yang ketiga, kenapa kita harus patuh total tanpa syarat kepada Allah dan Rasul-Nya? Karena apa yang Allah perintahkan dan Rasul-Nya perintahkan pasti baik, dan apa yang dilarang ya, oleh Allah dan Rasul-Nya pasti buruk. Ya. Beda kalau perintah manusia, belum tentu apa? Belum tentu sekarang baik, besok baik. Atau sekarang perintahnya buruk, ya, menjadikan apa? Ya baik besok belum tentu. Intinya apa? Intinya ya, apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul perintahkan, ya, maka pasti di situ ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Ya.
Kalau itu perintah pasti ada kebaikan. Kalau itu larangan pasti di situ ada mudorot, ada keburukan. Dan ini Allah sebutkan langsung di dalam di dalam apa? Dalam Al-Qur'an, ya. Allah sebutkan langsung dalam Al-Qur'an. Ya, saya sebutkan disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Lihat, ya ini agak panjang, lihat yang sebelum pertengahan itu. Allah perintahkan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yuhillu lahum thayyibat, dan apa yang telah dihalalkan itu di dalamnya kebaikan-kebaikan. Yang dihalalkan bagi mereka itu pasti baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan yang diharamkan pasti itu buruk. Itu pasti buruk. Kenapa kita nggak mau taat total? Kenapa kita nggak mau patuh total? Sedangkan kita paham benar ketika perintah Allah itu ada mau membawa manfaat kebaikan pasti. Dan yang dilarang itu pasti ada keburukan. Ya. Maka dari sini kita tahu, ya, ketaatan kepada Allah, ya, mutlak. Baik itu perintah-perintah yang ada di dalam hukum-hukumnya. Ada halal, ada haram. Kita tahu apa yang Allah haramkan itu pasti di dalamnya ada keburukan. Contoh zina. Ya. Keburukannya ada nggak? Banyak, itu pasti. Untuk sendiri dan juga untuk hasil zinanya. Untuk sendiri penyakit HIV yang sampai hari ini belum ketemu obatnya. Ya, belum penyakit yang lain yang menular. Ya. Kemudian juga dari hasil zinanya anaknya. Ngikutnya siapa nanti? Karena bapaknya nggak jelas. Ya. Masa dikocok kayak arisan. Ya. Kemudian nasabnya kemana? Ya. Inilah diantara apa yang Allah haramkan pasti ada keburukan. Homer, ya, akan menghilangkan akal sehatnya, sehingga tidak sedikit orang yang mabuk membuat keburukan, zalim kepada orang sampai membunuh. Dimulai juga dari situ. Ya. Kemudian taat total kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dalam ibadah sudah. Gak usah protes, Allah perintahkan untuk sholat subuh 2 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sudah ikutin aja. Gak usah protes, enaknya harusnya itu kebalik. Sholat subuh kan bangun tidur seger, harusnya yang 4 itu. Kalau asar itu kan orang capek kerja. 2 aja, itu harusnya. Ya ini kan protes namanya. Ya. Dalam ibadah, maka taat total sudah. Apa yang diperintahkan laksanakan, kalau enggak sudah enggak usah. Enggak usah nyari-nyari yang enggak jelas, wong yang sudah jelas banyak belum kita amalkan. Enggak usah nyari-nyari yang remang-remang, yang sudah jelas saja tinggal kita amalin belum kita laksanakan.
Ya. Belum semua kita laksanakan. Dalam keyakinan sudah. Ketika Allah perintahkan kita diperintahkan untuk berdoa hanya kepada Allah saja, sudah ikutin. Nggak usah nyari-nyari, minta-minta berdoa kepada selain Allah. Sudah ikutin Allah saja. Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Nggak usah protes loh, tapi ini saya pengennya doanya mintanya ke orang yang sudah mati, ini yang keramat kuburannya. Lah, ini namanya protes. Ya. Ketika Allah perintahkan di dalam berkurban, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Allah dan berkurbanlah untuk Allah. Nggak usah protes, gimana? Ini enggak, salatnya kepada Allah, berkurbannya untuk jin. Ya. Berkurbannya untuk jin. Ketika diingatkan, jangan, itu perbuatan syirik, dilarang. Ya. Jangan berkurbannya, menyembelihnya untuk jin. Kata siapa? Ini kearifan lokal katanya. Ini adat. Ya. Apalagi? Ini ya, tanda syukur katanya. Kalau itu mau dikatakan tanda syukur, ya, di dalam berkurban, pertama, kenapa harus ditentukan waktunya? Kenapa sih harus 1 suro begitu loh? Kan dalam bersyukur bebas, mau 1 Agustus, mau 1 September, mau 1 Januari, monggo. Kenapa sih harus 1 suro? Nah, kalau itu adalah sebuah rasa syukur, kenapa sih harus di pinggir apa? Pinggir apa? Pinggir apa coba? Pinggir laut. Pinggir laut. Kan bisa nyembelih itu di rumah. Di halaman rumah. Di kebun. Di lapangan. Kenapa sih harus di pinggir apa? Pantai. Kalau itu tanda syukur kepada Allah, kenapa harus dilarung palanya? Betul. Ya. Kepala ya masih bisa dimakan, dagingnya banyak. Kalau itu tanda syukur, kenapa ada keyakinan tertentu kalau itu nanti kepalanya hanyut, diterima. Balik lagi, nggak diterima. Keyakinan dari mana kalau itu rasa syukur? Sehingga taat total kepada Allah, jangan setengah-setengah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah, nyembelih untuk saya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup dan mati untuk Allah. Jangan kayak prasmanan. Ketika di masjid doanya minta kepada Allah, ketika di kuburan keramat mintanya ke orang mati. Ya. Jangan prasmanan. Ya. Ketika Idul Kurban, nyembelihnya dia berkurban untuk Allah. Ketika di hari tertentu untuk mintanya ke jin. Harapannya ke jin. Ini prasmanan, gak patuh total namanya. Ya. Kayak apa? Kayak prasmanan. Padahal Allah ketika perintahkan pasti itu apa kebaikan, dan apa yang Allah larang pasti di dalamnya ada keburukan. Ya, kita ulangi. Ya, tadi kenapa kita wajib patuh total kepada Allah? Apa yang pertama? Karena terlalu banyak jasa dan kebaikan Allah untuk kita. Malu kalau kita nggak patuh total. Yang keduanya adalah karena syariat Allah pasti baik, benar, dan mudah. Dan yang ketiganya karena ya apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan itu pasti ada apa kebaikan dan keburukan yang diharamkan dan kebaikan yang dihalalkan. Ya, sehingga kita jangan sampai ya pilih-pilih, maka patuhi Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ibadah, baik itu dalam hukum, baik itu dalam keyakinan, baik itu dalam akhlak, baik itu dalam muamalah, maka patuhilah Allah mutlak tanpa syarat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau taat pasti ada kebaikannya. Kalau tidak taat, kalau pasti ada mudaratnya kalau tidak taat. Itu kan bagi orang yang sudah bisa membedakan, yang sudah berpikiran atau sudah dewasa. Bah untuk anak atau yang belum dewasa, tapi tiba-tiba mendapat musibah sehingga tidak sempat mencapai untuk memilih mana yang baik dan buruk. Tapi dia nasibnya bagaimana? Bagi anak-anak yang belum sempat berpikir ini baik untuk dilaksanakan, ini buruk untuk ditinggalkan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa membedakan mana baik dan mana itu buruk? Seandainya dia meninggal dunia sebelum waktu balik, bagaimana nasibnya? Maka yang pertama, kalau itu anak-anak adalah sebagaimana tadi kita sebutkan, mereka adalah orang-orang yang belum mukallaf. Apa itu mukallaf? Belum mendapatkan kewajiban, perintah ataupun larangan, yang mereka itu masih dalam kategori anak-anak yang belum tamyiz. Sehingga Rasul mengatakan rufi'al aqlamu min salasatin au kama qala Rasul, diangkatnya pena dari 3 macam orang. Pertama adalah orang yang gila. Orang gila itu dia nggak paham mana baik mana buruk. Dia nggak ada kewajiban sampai dia sembuh sadar. Yang keduanya adalah kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidur sampai dia bangun. Misalnya dia lagi tidur ngelindur baca surat Al-Fatihah, ya dia nggak dapat pahala, dia nggak paham, nggak sadar. Ketika bangun, kamu tadi baca apa? Oh nggak tahu baca apa. Kamu nggak ingat? Nggak ingat. Tidur saya. Ya, beda dengan orang yang sadar baca Quran. Kemudian yang ketiganya adalah minas sobi hatta yahtalim. Anak-anak sampai dia ihtilam. Ihtilam itu adalah ketika seorang anak sudah kalau laki-laki sudah mimpi basah atau sudah keluar air mani. Kalau perempuan sudah haid. Sehingga di bawah itu belum ada kewajiban. Mereka Mereka diampuni. Ya, belum ada kewajiban syariat. Seandainya mereka belum waktu ihtilam, mereka meninggal dunia, bagaimana nasibnya? Ya, nasibnya mereka mendapatkan kebaikan yang Allah janjikan karena mereka belum mendapatkan kewajiban yang Allah perintahkan. Ya. Mereka tidak ditempatkan di tempat yang buruk di hari kiamat, enggak. Ya. Berbeda dengan seperti kita, akalnya sudah normal, sudah mampu berpikir, sudah bukan ihtilam lagi, umur kita sudah jauh. Berbeda dengan anak yang masih kecil sampai tadi yahtalim. Ya, mereka tidak dicatat dari apa yang mereka belum melakukan dari kewajiban. Beda ketika sudah ihtilam, kewajiban dia sama dengan orang yang sudah dewasa. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ya, dia belum dicatat keburukannya. Satu lagi silakan. Cukup?
Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.